Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Yang hari ini punya hajat, punya keinginan, pingin hutang lunas, pingin apapun itu, pingin rezeki lancar, pingin semuanya, insya Allah saya doakan. Semoga apa yang menjadi niat, hajat, keinginan teman-teman semuanya itu semoga Allah kabulkan semuanya. Insya Allah, apalagi bulan ini bulan penuh pengabulannya, bulan Ramadan. Insya Allah puasa kita itu selalu sehat, terkendali, tidak ada masalah apapun. Tentunya kita berharap sehat dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Dan yang paling penting jangan lupa ya teman-teman semuanya, selalu saya ingatkan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, meminta sesuatu kepada Allah, jangan lupa juga minta ampunannya. Selalu saya sampaikan, jangan lupa minta ampunan Allah. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya ingatkan, jangan lupa bersyukur. Buat diri saya juga, buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yuk sama-sama kita untuk terus bersyukur. Pacu diri kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur itu salah satu ciri orang yang dia benar-benar ingin hidupnya berlimpah. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau ingin hidupnya berlimpah itu syaratnya harus bersyukur. Bersyukur sehat, bersyukur sudah berkumpul dengan keluarga, sehat hidup itu, bersyukur hidup sehat, hidup barokah. Makanya katakan, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah aku sehat, alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Walaupun faktanya berbeda, selalu berkali-kali saya sampaikan ya, walau faktanya berbeda, saat ini Anda punya hutang, sulit rezeki atau apapun itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Itu paling penting teman-teman semuanya. Jadi mau susah, mau sedih, mau senang, harus bersyukur. Insya Allah pelan-pelan nanti Allah itu akan menata hidup kita. Allah akan terus menambah nikmat kita. Ya terserah Allah dengan caranya. Tugas kita yang penting lakukan yang terbaik, kemudian banyak bersyukur, perbaiki ibadah dan lain sebagainya. Insya Allah semua kebaikan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz kapan sih hutang saya ini lunas? Rasanya saya sudah nggak sanggup lagi, sudah 5 tahun lebih hutang saya nggak lunas-lunas ya Allah. Beliau begitulah, berbagai amalan sudah saya kerjakan tapi rasanya sulit sekali ya Ustadz melunasi hutang ini, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Sebenarnya ini sudah saya jawab ya di video-video sebelumnya tentang pertanyaan ini ya, kenapa hutang nggak lunas-lunas. Tapi nggak apa-apa deh, saya bahas lagi. Saya jawab yang sesuai dengan pengalaman saya dan yang saya tahu lah ya gitu. Salah satu sebab pertanyaan ini kan sebenarnya terkaitan dengan doa juga ya. Beliau itu berdoa supaya hutangnya lunas, tapi kenapa doanya itu belum dikabulkan? Nah intinya begini, kenapa doa seseorang itu belum dikabulkan juga? Apakah doa minta hutang lunas, atau kau minta rezeki lancar, atau hal-hal yang lain? Satu, terlalu terburu-buru, artinya nggak sabar. Rasulullah itu bilang setiap doa seseorang hamba itu dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, minta apapun itu termasuk minta lunas hutang, jangan terburu-buru, harus sabar. Karena Allah lebih tahu dari diri kita. Kadang-kadang kita itu inginnya itu harus sesuai dengan keinginan kita ya. Kita berdoa hari ini maunya besok itu harus terkabul. Kita berdoa hari ini ya Allah tolong lunasin utangku, mau kita tuh besok utang kita sudah lunas. Gak bisa teman-teman semuanya. Sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Sesuatu yang menurut kita buruk juga belum tentu buruk di mata Allah. Kita merasakan bahwa saat ini kita tertekan karena banyaknya hutang, kita nggak suka dengan ini, menurut kita ini buruk, itu belum tentu. Justru sebenarnya itu baik untuk kita. Kenapa saya katakan baik? Justru dengan masalah itu bisa jadi yang tadinya ente itu sholatnya kurang khusyuk atau nggak tepat waktu, karena ada masalah sholat ente jadi tepat waktu. Dulu ente yang tadinya nggak pernah beristighfar, sholawatnya nggak pernah, dengan ada masalah itu ente jadi istighfar dan sholawat. Artinya tetap ada hikmah yang bisa kita ambil dari itu semuanya. Oleh karena itu, sesuatu yang menurut kita baik itu belum tentu baik, dan sesuatu yang menurut kita buruk juga belum tentu buruk. Kalau teman-teman saat ini merasakan
kepahitan, kebingungan karena banyaknya hutang dan bingung nggak tahu harus bagaimana melunasinya, bisa jadi Allah itu menginginkan kita itu supaya kita itu benar-benar kembali kepadanya, datang kepadanya, tobat kepadanya, bahwa selama ini yang kita lakukan itu salah. Kalaupun selama ini hidup kita itu baik-baik saja menurut kita ya, artinya ibadah tetap kita jaga, bisa jadi Allah itu ingin menguji kesabaran kita. Jadi saya katakan sabar dulu teman-teman semuanya. Dan ini ya yang paling penting paham ya. Yang paling penting ini paham ya. Ketika seseorang itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, apapun yang dia minta, ingat, jangan ditanya kapan dikabulkan. Sama nih teman-teman semuanya, pingin hutangnya lunas, ya Allah kapan hutangku lunas ya, udah berdoa segala macam. Iya saya paham dan saya katakan itu manusiawi. Tapi kalau teman-teman selalu berpikirnya begitu, kapan lunas, apalagi ketika selesai berdoa, dari mana caranya ya, apa bisa ya, makin itu yang ada dalam pikiran kita, maka semuanya akan makin jauh. Terus caranya bagaimana? Caranya Anda berdoa, kita berdoa, selesai berdoa lepaskan ke Allah, karena itu sudah bukan ranah kita lagi. Tugas kita meminta, berikhtiar, menikmati, dan menunggu, serta meyakini bahwa doa kita itu pasti dikabulkan sama Allah. Karena Allah sendiri kok yang bilang, siapa yang minta kepadaku pasti akan kuberi. Faktanya, kalaupun saat ini kita sudah meminta kepada Allah belum dikabulkan, bisa jadi kita belum pantas menerima itu semua. Bisa jadi nanti kalau Allah mengabulkan doa yang kita minta itu, membuat kita makin jauh dari Allah. Bisa jadi, pokoknya bisa jadi itu hanya pemikiran kita saja. Yang lebih tahu dari diri kita itu Allah. Disitulah pentingnya kita harus berbaik sangka pada Allah. Dan disitulah diuji keyakinan kita serta kesabaran kita. Benar nggak kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita? Benar nggak kita yakin bahwa Allah itu bisa mengabulkan doa kita? Benar nggak kita yakin bahwa Allah bisa melunasin hutang kita berapapun jumlahnya? Maka ketika kita menghadapi persoalan apapun, ya misalnya hutang, sudah deh belajarlah untuk melepaskan itu semua. Lepaskan beban hutang, beban masalah itu ke Allah, lepaskan doa kita ke Allah, yang semuanya itu kita pasrahkan ke Allah. Tugas kita itu sudahlah melakukan yang terbaik sebisa mungkin, kita tunjukkan ke Allah bahwa kita ini benar-benar ingin taubat, ingin menjadi orang baik, dan lain sebagainya. Terus kalau hutang kita terus ditagih, sementara kita nggak ada uang, gimana Ustadz? Nah itu dia, berkali-kali saya sampaikan. Saya ngerti pasti dimaki, pasti dihina, pasti dipermalukan. Bukan kita nggak mau bayar hutang itu, tapi faktanya kita kan memang nggak punya uang. Harus dengan apa kita bayar itu? Makanya saya sampaikan, hadapi saja, terima sajalah semuanya, dimaki, dihina. Terus ente mau kemana? Kalau bukan ke Allah, bukan kita nggak mau menyelesaikan masalah itu. Kita sudah bersusah payah, berikhtiar mati-matian. Kalau Allah belum kasih, ya kita juga nggak bisa bilang apa-apa. Maka saya katakan udah deh, fokus saja minta ampun sama Allah. Jangan minta yang lainnya. Itu artinya ketika teman-teman sudah mentok, sudah berikhtiar sana sini nggak ketemu, sudah melakukan berbagai cara juga nggak ada yang keluar, dan Anda mentok, ya jalan satu-satunya ke Allah. Bukan berarti nggak bekerja. Tapi kalau ketika Anda sudah bekerja pun nggak ketemu kerjaan, nggak ketemu jalan keluar, ente harus ngapain? Mau maksain diri, sementara Allah belum izinin ente bekerja. Nah, jalan satu-satunya adalah ya sudah, ente pasrah ke Allah, fokus ibadah, banyakin istighfar, banyakin tahajud, dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Terus gimana dengan masalah kita, masalah hutang kita? Ya hadapin. Toh semua hidup kita ini itu Allah yang atur. Semua masa depan kita, gerak-gerik kita, semua hal yang kita lakukan itu Allah yang kendalikan. Dan saya meyakini bahwa kalau teman-teman saat ini sedang dimaki, dihina, ya itu juga semuanya karena izin Allah. Yang semuanya itu juga Allah tahu yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Dan Allah juga pasti membantu serta menolong. Dan gak mungkin Allah itu membiarkan ciptaannya, kita hambanya, itu menderita ketika kita datang kepada Allah. Itu gak mungkin. Cuman prosesnya itu harus kita laluin. Sabar, mungkin kita harus dimaki dulu, dimarahi dulu, dan lain sebagainya. Yang nanti satu saat itu akan kita petik hasilnya. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, buat teman-teman saat ini yang sudah tahunan hutang yang gak lunas, sabar deh, sabar. Yang penting sudah deh, lakukan saja yang terbaik, perbaikin ibadah, terus minta ke Allah, berdoa ke Allah, banyak nuntut ilmu, investasi ilmu lah. Lakukan hal-hal yang
terbaik, lakukan kebaikan, insya Allah nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati di kelas online, siap bergabung di sini. Di sana kita bimbing secara total sampai teman-teman tuh bisa merasakan, sampai teman-teman utang teman-teman tuh lunas. Lewat Riyadhah kita kasih motivasi, ada amalan-amalan yang harus dikerjakan insya Allah buat teman-teman saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.